Jamaah sidang majelis kegiatan rutin malam Selasa sejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kembali diberikan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian setelah pelaksanaan kewajiban setiap mukallaf, setiap orang yang beriman yang mukallaf, yakni sholat isya berjamaah. Tadi dikatakan bahwa ayat yang tersirat, ayat yang tersurat ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk ulil albab, sehingga mereka orang yang gak terkecoh dengan dunia yang singkat ini gak membuat mereka terlena. Mereka tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk dihabiskan waktunya. Bukankah ketika Rabbi mengatakan yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatan, yahrumu ibnu Adam, anak Adam itu akan yahrum, akan tua. Cepat sekali masanya. Yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani, yang tidak pernah tua buat anak Adam itu dua, al-khids wal amal, yakni rakus dan panjang angan-angan. Ini yang gak pernah tua ya. Kalau badan pasti tua, tapi kalau kepengen rakus, pengen makan, nggak pernah tua. Kadang-kadang udah dilarang sama dokter masih dihantam juga, sama panjang angan-angan. Kalau udah ngomong dunia sampai lupa umur. Ini kita kalau tanam modal di sini, Ustaz, ini ya mungkin 10 tahun ke depan akan menghasilkan 100% keuntungan. Berapa lama Pak? Ya 10 tahun lah. Bapak umur berapa? Saya 82. Bapak 82 kan 92 Pak. Kira-kira masih ada nggak tuh? Tapi yang namanya panjang angan-angan memang kenyataannya seperti itu. Ya nggak pernah tua, padahal fisik ini pasti lemah. Harusnya kan dia menjadi orang yang menyimpulkan bahwa pernah ada orang muda kemudian tua kemudian hilang. Dia pun bakal sama. Maka kalau ayat mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu jangan main-main. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian itu betul, dan kematian dengan ibadah yang dikedepankan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti kau diwafatkan tanpa kondisi keislaman. Harus dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul, yang mana yang Allah turunkan syariat melaluinya, yang tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yang tidak bisa dikomplain karena ini firman Allah, ini sabda Rasul. Tugas kita cuma ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tugas kita tinggal jalanin, tinggal ngikutin, jangan bikin yang baru, rugi. Apalagi berani spekulasi bertolak belakang dengan Rasul. Allah sudah bilang di Quran An-Nisa 115 itu, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan hidayah, petunjuk, yang halal jelas, yang haram jelas, jangan dibikin-bikin sudah. Antara halal haram ada syubhat, malah mengikuti jalan yang tidak jelas, yang tidak Islam ajarkan. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi pemalingan karena hidup kita kebablasan. Kita kejar dunia yang tak berujung, rugi. Tapi kalau kita tahu syariat, paham tujuan hidup, jelas hidup ini mau kemana. Kita tahu bahwa ke depan ini Masya Allah terserah Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran, itu tersurat di surat An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mau menghayati Quran? Dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang tersurat, bahkan dijelaskan di ayat para nabi dan rasul,
Kamu nggak usah merasa diintimidasi oleh dunia, seakan-akan cuma kamu yang merasa susah. Orang dulu juga ngerasain susah. Tapi orang dulu nggak ngalamin kayak orang Indonesia gini, Ustaz. Ditipu sama politikus, Ustaz. Kita tuh korban baliho paslon, ribut antar saudara, kita, Ustaz, bongkar-bongkaran kuburan, nggak tegur-teguran, ujungnya akur juga, no? Kita dibikin kecewa, Ustaz. Jangan begitu. Kalau dikecewain sama orang dari zaman Nabi udah banyak. Kezoliman yang dipertontonkan sejak zaman Nabi Nuh udah banyak. Ya, bahkan zaman Nabi Nuh itu kezoliman betul-betul mayoritas. Sampai solusinya Allah mustahkan dah yang zolim-zolim ini, diselamatin yang baik-baik aja. Betul? Pernah ada. Apalagi dulu zaman Nabi Nuh, orang kan tingginya 60 kaki, 18 meter. Itu orang. Itu kaum Ad, kaum Samud, saking tingginya dia bisa ngukir gunung. Gunung diukir, bro. Jadi jangan sok tinggi kalau jalan. Dulu kaum Ad lebih tinggi dari kita. Allah musnahin. Apalagi ini koruptor paling 160 tingginya, betul. Dijemput sama malaikat. Jadi nggak usah khawatir, kita jangan terwarnai. Makanya kita sering bilang Islam ini mewarnai, bro, bukan diwarnai. Jangan tanggung-tanggung jadi Islam yang hakiki gitu loh. Kayak jadi laki-laki gitu loh. Kayak jadi baik gitu, laki gitu loh. Lagi kalau remeng pada model pakai cadar sekarang laki nih, betul. Lagi rame nih laki pakai cadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, orang merasa damai dengan kesalahannya gitu. Allah ciptakan manusia min dzakarin aw unsa, laki dan perempuan, nggak ada yang remeng gitu. Heran di dunia pada nggak takut diazab ya. Kita kurang ngaji tuh, lihat kaum Nabi Lut tuh dimusnahin sama Allah. Karena apa? Laki-lakinya nggak jelas. Ya, udah yang kira-kira nggak jelas taubat, duduk di jejak sahabat, jadi laki, ayo kita duduk. Habis bukan mau kita sekarang. Ya, makanya kalau pengen jadi laki-laki sejati, sholat di masjid. Di Ustadz udah bawel ngomong, laki-laki soleh sholat di masjid, perempuan soleha di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Gimana mau jadi ulama, gimana mau jadi pejuang jihad kalau karakter kita soleha? Ayo dong, jadi sesuatu yang betul. Dan Islam ajarkan kebetulan tersebut, bukan main-main. Allah kabarkan dengan jelas, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mereka nggak mau mikirin Quran, tetap jadi LGBT, nggak mau tobat. Lihat noh, zaman Nabi Lut, udah ada yang duluan digulung sama Allah. Lihat noh, mau digulung, mau digulung. Yang nyaksi ini tobat sebelum digulung sama Allah. Lagi sorga buat laki buat perempuan, bukan buat yang remeng-remeng gitu. Nggak apa-apa, biarin, biar tobat. Jangan sampai negeri kami dirusak sama yang begini-begini nih. Pejuang-pejuang 45 ini nggak ada yang remeng-remeng kayak begini gitu. Ini korban sosial media yang begini. Makanya laki jangan sosialita, demennya main sosmed aja gitu. Laki ya laki, baca udah, baca tutup, sudah telepon. Ini laki lihat hebat, remeng aja. Iya, suruh lihat, pernah ada Allah turunkan azab dan bala. Jangan terkontaminasi. Yang mau bilang apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perguliran dalam kehidupan. Apa yang terjadi bima kasabat aydikum, ulah tanganmu sendiri. Kamu merasa dikomplain sama pimpinan kamu, ya kenapa? Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya nggak jelas, pemimpinnya juga nggak jelas. Bagaimana supaya jelas? Yuk kompak bergandeng tangan kita bertobat, taklukkan dunia dengan syariat. Udah saatnya anak bangsa ini bergandeng tangan, sudah sisihkan perbedaan di antara kita, belajar solusinya, belajar. Allah akan muliakan kita dengan ilmu. Bahkan Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Udah pasti. Makanya tolong kalau kita minta sama Allah, minta dengan cara yang baik. Jangan talbis.
Ini banyak yang talbis nih. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Resikonya kalau kita talbis, jiwa kita nggak tenang, hidayah susah dapat. Dengan menghilangkan talbis dalam ibadah kita, Allah jadikan ketenangan dalam hidup kita. Kalau hidup sudah tenang, hidayah gampang datang. Ya jangan talbis nih. Banyak-banyak istighfar, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Percepat minta ampun sama Allah. Kira-kira memang kita sudah melenceng, jangan bangga dengan dosa. Idza kunta wa hasadka dzunub fada'ha wa yasita falyasta'nis. Kata ulama gitu. Kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Rasakan hidup dengan menjauhi dosa lebih nikmat ketimbang kita berdosa. Kenapa? Orang yang berdosa, dosa itu bikin sesak dada. Mahaka fi nafsi wa karihta yataliha 'alin nas. Karena sifat dosa itu membuat dada ini sesak. Orang kalau berdosa biar ganteng, sesek, biar cakep, nggak nyaman. Ya bukan berarti terus kita jadi maksum nih pulang dari TSM, enggak. Kalau bicara dosa setelah ini mah cepat istighfar, wa'id bisai'atal hasanat tambuha wa khadiqinas bikulkin hasanin. Bentuk akhlak yang baik itu ketika kita berdosa cepat bertobat. Kita nggak bakal maksum pasti mengulang dosa, cuma cepat bertobat. Gimana supaya cepat bertobat, Ustaz? Paling nggak punya teman yang baik. Ayo cari teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Berteman dengan orang soleh, cari orang soleh, berteman dengan dia. Siapa orang soleh? Susah di Bandung, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini dunia menyaksikan lebih dari 18 negara loh, live ini loh. Ya, ini malam bukan malam libur. Ya teman-teman yang di luar negeri yang dimana saksikan, teman-teman Bandung ini ribuan berkumpul di TSM. Kita pengen jadi orang-orang yang belajar, orang yang berilmu. Masya Allah. Satu bukti bahwa ini teman-teman yang baik. Kalau bisa diantara kita ini saling kenal diantara kita, jangan sampai gak kenal. Hampir 2 jam nonton kajian bareng, ketawa bareng, nggak kenal siapa bro? Tahu? Kenalan. Ya Allah, menjadi teman baik itu pahalanya jelas loh. Afalam yadabbarunal qaul. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yadabbarul qaul. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Quran yang dimaksud. Surat Shad ayat ke-29 pun Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ya, ini ayat-ayat yang tersurat ya. Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah yang mengatakan kitab Quran yang kami turunkan ini kepadamu Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Makanya kalau antum perhatikan Quran itu susunannya kan apa namanya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, baru kemudian Al-Baqarah, terakhir An-Nas. Tapi turunnya Iqra dulu, baru Al-Mudassir, sampai ayat terakhirnya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Betul ya? Menandakan apa? Turun dengan asbabun nuzul. Tujuannya apa? Ayat mengatakan liyadabbaru ayati, supaya mereka juga mentadaburkan ayat. Jangan diterjemahkan letterlek. Yuk belajar tafsir, tapi bukan menafsirkan sendiri. Kita butuh ahlinya supaya tertunjuki dengan Quran. Makanya perlu nih ada kajian-kajian tentang tafsir, sahih fikih sirah, sahih fikih sirah, mengulas kejadian-kejadian zaman Rasul yang pernah terjadi supaya kita nggak pesimis. Kalau kurang mengkaji kita pesimis, lihat ujian negara kayak gini kita stres. Aduh Ustaz, kiamat dari mana? Wah kacau Ustaz kalau begini Ustaz. Allah saja nggak bisa menghukum mereka, istighfar. Allah bakal hukum mereka. Kalau hukum dunia nggak bisa menyentuh para koruptor, hukum Allah yang bakal turun. Emang ini koruptor berapa tahun umurnya? Emang ini yang mau jual negara berapa tahun umurnya? Sittin wa sab'in, paling 60-70. Sekarang berapa umur mereka menjabat? Nggak sampai 2 kali pemilu umurnya. Kita sabar, jadi generasi pengganti mereka. Jangan anarkis. Kita bisa mendoakan semoga mereka diberikan hidayah, bukan menghujat, mencaci, memaki, bukan ya. Jangan menjadi anak bangsa yang gemar mencaci.
Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, rawahu Tirmizi. Nabi mengatakan, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Jangan. Bukan tugas kita menghukum mereka, tugas Allah. Tugas kita cuma mengingatkan atau mendoakan. Semoga Allah berikan hidayah buat semuanya, insyaallah. Surat Fussilat ayat 53, Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahum haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Quran itu benar. Betul, terjadi, bukan tidak. Kalau antum buka tentang sirah Rasul, terjadi. Nabi kabarkan ada satu zaman nanti di mana minuman keras itu halal, di mana musik itu halal, di mana sutra itu halal. Ya, akan ada satu masa di mana nanti ada pemimpin yang zalim, yang akan diposisikan seperti singa. Dia akan mengangkat kodi para hakimnya seperti serigala, kata Rasul. Kemudian para kodi tersebut akan mengangkat para surtianya, para polisi seperti kilap, anjing-anjing yang terlatih. Rakyat saat itu seperti kambing, seperti ghanam yang digiring kemana saja. Jumlahnya banyak, cuma nggak menakutkan. Terjadi, bukan tidak. Tapi bukan berarti kita nggak mampu menghadapi ujian, karena ayat mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Manusia yang mana? Yang beriman. Yang beriman. Dan tugas kita mengkritisi iman. Tadi yang dikatakan iman naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman kan kita. Orang nggak ada yang tahu. Maka menstabilkan iman dia dengan belajar, duduk di majelis ilmu, banyak kajian-kajian sunnah. Ayo, kita bisa pakai bahasa apapun kok. Yang penting kita nggak merusak manhaj. Ada teknik dalam berdakwah. Islam ini agama yang mewarnai. Islam ini nggak merubah, Islam ini mewarnai. Yang kerja di instansi, yang kerja di supermarket, yang kerja usaha, jadi pedagang, jadi apa? Ayo ngaji. Selesai ngaji nggak usah berubah, tetap. Tapi dengan syar'i tentunya. Para bikers, ayo. Yang moge, mocil atau motor apa aja, ayo kita belajar. Kadang-kadang suka pakai kelas-kelas sama, judulnya nyampe. Cuma memang kalau orang yang sering di jalan, saya sering bilang yang tahu bikers ya cuma bikers, betul. Ada bahasa khusus di antara kita yang mungkin susah kalau nggak kita yang mengatakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat sama Allah. Lawang Islam rahmatan lil alamin. Sayang, waktu bergulir masa berganti, makin dekat dengan lubang, kita nggak bawa apa yang kita bakal bawa menghadap Allah. Wallahi tazawwad ya akhi, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Ya, yuk pahami ayat yang tersurat, ayat yang tersirat. Kita berdialog karena banyak hadiah yang bisa dibagikan ini ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bro. Oke, insyaallah Ustaz penjelasannya luar biasa. Jadi ulil albab Ustaz ya. Ulil albab. Nah, sebelum kita masuk ke materi ke sesi tanya jawab, oke. Tadi kita sudah sampaikan bahwa akan ada dua generasi lagi yang nanti akan Ustaz berikan, ya. Ada dua gamis insyaallah untuk akhwat, karena Ustaz akhwat ada protes yang lagi mulu nih panitia itu Ustaz. Insyaallah. Iya. Nah, nanti yang pulang yang gak dapat hadiah, ada bawa permen banyak insyaallah. Nanti kasih permen harus kami Ustaz. Ada permen. Kita kasih ahwat datang kemari. Yang paling jauh alamatnya siapa? Allah, ada panitia ahwat. Coba kabarkan, adakah yang paling jauh datang ke TSM cuma buat belajar? Betul. Boleh. Adakah ahwat? Ayo, awal diduluin tuh yang mau dapat hadiah. Betul. Oh, itu di belakang. Mana? Dari mana? Dari mana? Betul, yang angkat tangan dari mana? Entah dari mana, dari Kanada. Saya orang Bandung di Kanada. Datang kemari buat kajian. Coba bilang dari mana yang paling jauh? Gitu. Boleh disampaikan sama Kang
Ayo coba. Naiknya ke Ahmad. Fadal. Ke Ahmad. Ya, kalau itu dibantu sama istrinya pastinya. Istri bantu. Masih sekolah. Ya, Fadal. Ya, itu boleh. Dari mana yang paling jauh tuh? Dari mana? Belum. Dari Subang, Ustaz. Dari Subang. Aneh. Ada yang lebih jauh dari Subang nggak tuh? Datang buat kajian. Datang buat kajian. Oh, masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Subang nggak tuh? Ada akhwat yang lebih jauh? Ada. Di mana? Lebih jauh lagi. Oh. Apa? Jawaban Subang ya? Udah deh. Waalaikumsalam. Ana dari Cianjur, Ustaz. Cianjur. Cianjur. Oh, Cianjur. Subang juga. Udah deh, dua deh. Dari Subang. Ini yang Subang dua-duanya ongkosnya ganti. Nanti panitia kasih uangnya. Ini dari akhwat, ada gak yang bawa ibunya, bawa orang tuanya belajar sekarang? Ada gak? Coba satu perwakilan siapa? Yang agak jauhan tempat tinggal coba ada. Kasih mic coba, ada gak? Iya. Bawa Umi. Oh, Umi, masya Allah. Ibunya udah ngaji belum sebelumnya? Ibunya sudah ngaji apa sebelumnya? Iya. Udah. Ada yang bawa ibunya belum ngaji pada sekarang ada? Nggak ada. Ya sudah. Ini yang bawa ibunya perwakilan. Kasih hadiah biar dia kasih mamanya. Ada hadiah buat ibu kamu nanti dikasih mamanya, betul? Ya. Taib ya. Ada gak di antara akhwat yang paling tua umurnya? Saya nggak nanya yang muda. Ada yang paling tua? Ada akhwat? 54 masuk umuran kita. Ada gak coba yang di atas 54 akhwat? Fadl, silakan. Berapa? 55. Ada yang lebih dari 55? Itu ibunya berapa tuh umurnya? Berapa? 77. Coba panitia berapa? 77. Oh. Ada yang lebih dari 77 kan? Enggak ada. Kalau nggak ada yang 77 kasih buat jajan sama cucunya. Satu baju lagi. Oh, masya Allah. Jadi besoknya jangan komplain lagi akhwat. Betul. Baik. Nah, nanti 5 pertanyaan yang dibacakan ini insya Allah dapat saja lagi, yaitu 5 nanti bisa diambil 5 yang sebagainya. Nah, sekarang untuk ikhwan, siapa yang mau bertanya langsung di bagian belakang sebelah kanan. Mungkin ada yang bertanya. Belakang sebelah kanan, ada yang mau bertanya? Ya boleh. Apa namanya dulu? Sudah ada. Satu. Ada lagi? Dikit. Nah, 2, 3. Nah, salah. Sudah jadi kurang. Nah, yang pakai kacamata. Langsung aja ya, siapa yang ketuin apa tadi? Oke. Saya berdiri, Ya. perkenalan, nama dan asal. Boleh disebutin namanya dan langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arul dari Bandung. Pak Ustadz mau nanya soal pesantren umat. Sekarang ini kan untuk sekarang kan anak muda itu lagi dipecah-pecah ya. Nah, solusi kita untuk mendapatkan ke ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana? Karena kan saling mengklaim dari sini. Nah, untuk mempersamaan itu bagaimana Mas Ustaz? Ya. Mungkin di sini teman-teman semua ada semua. Terima kasih Salam. Iya, masya Allah pertanyaannya bagus ya. Ya Ustadz, bagaimana bicara persatuan umat ini? Ya, saya nggak bisa menjawab kecuali Rasul yang pernah mengatakan kepada kita, sebenarnya saya sampaikan. Kata Rasul, "Mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Ini bocoran 14 abad yang lalu sudah. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, akan melihat perbedaan yang banyak.
Jadi sudah kasih kabar, kita nggak usah kaget sudah. Nabi sudah kabarkan. Dan beliau kalau menginformasikan memberikan solusi. Kata beliau, alaikum bisunnati. Kembalilah ke sunnahku. O sunnatil khulafai rasyid al-mahdiin. Addu alaikum bin nawajiz. Kembalilah ke sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kalau kau sudah paham, gigit hukum dengan gerahammu. Maknanya kita suruh belajar Islam yang dibawa Rasul, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga kalau anda belajar dengan cara seperti itu, anda nggak terombang-ambing. Karena Nabi pernah menggaris sebuah garis yang lurus dan menggaris garis yang banyak. Beliau mengatakan, garis yang lurus ini jalanku yang satu, kebenaran tidak berbilang, karena Quran dan Sunnah. Sekarang juga banyak ustadz yang bilang Quran dan Sunnah. Antum belajar. Kalau cuma just info, semua akan mengatakan Islam. Bahkan yang pasang bom bunuh diri juga bilang Islam. Bahkan orang-orang yang mencemooh Islam mengatakan, lihat tuh, yang ketangkep bom kan Islam. Lihat tuh, yang berusaha nusuk Islam. Lihat yang begini Islam. Komunis nggak pernah, Nasrani nggak pernah. Mereka dompleng dengan fitnah yang ada, seakan-akan Islam yang salah. Nggak bisa, mau sampai kapan kita diginiin? Solusinya apa? Tetap belajar. Jadi antum nggak terwarnai. Ya, biar orang lihat casingnya kita seperti yang diduga sama mereka. Yang tahu cuma Allah. Ini bahasa para bikers. Terserah orang mau lihat kita seperti apa, tapi buktikan gas motor kita tarik ketika azan berkumandang itu ke masjid, bukan ke tempat tongkrongan yang menjauhkan dari Allah. Biar orang mau berkata, kalamun la yantahi. Omongan orang nggak ada selesai. Ya, dengan belajar Allah muliakan kita insya Allah ya. Semoga makin kuat persatuan di antara kita insya Allah. Boleh kasih gantungan kunci motor biar betul gas motor biar bisa bersatu. Ya, silakan yang lain, boleh. Ya, boleh. Lagi, boleh. Boleh berdiri ya? Ada bergerak ya? Boleh sekali. Atau berdiri lagi ke kiri, ke kanan, ke kanan sedikit ada bawang merah. Terus, oke. Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Didi dari Cibodo, Cimahi. Di kajian-kajian sebelumnya, Ustadz sering bilang bahwa ridho yang meningkatkan adalah ridho kedua orang tua. Dan ketika saya ingin berusaha untuk belajar berdagang, tapi orang tua saya tidak memenuhi usaha saya. Bagaimana tanggapan saya? Ini bahasanya bahasa dakwah ke orang tua ya. Akhi, semoga Allah sukseskan antum di bidang yang halal insyaallah ya. Orang tua nggak suka pasti ada sebab. Saya nggak pernah tahu, saya belum ketemu orang tuanya. Tapi saya berhusnuzon, mungkin orang tua kamu pengen yang terbaik buat kamu menurut pendapat dia. Berarti bicara dakwah. Bicara dakwah sama orang tua ini bukan bicara doktrin, guru ke murid, tapi jadilah sahabat buat orang tua. Saran saya sih, kalau memang kamu yakin dengan pekerjaan kamu yang halal, orang tua mana yang nggak suka anak bisnis yang halal? Sehingga kalau sampai orang tua nggak suka dengan kerjaan kamu, tanya alasannya apa ilmiah. Apa? Banyak orang tua nggak suka melihat anaknya resign dari perusahaan misalkan, kemudian usaha, dia nggak rela. Kenapa? Kamu pejabat di sebuah kantor, sekarang jadi pedagang. Orang tua intinya anak itu harus sukses. Ya, dia nggak pernah tahu hukum halal haram. Sampaikan, ma, permasalahannya kenapa yang ini aku geluti, ma. Ini bidang mendekatkan aku pada dua keuntungan, keuntungan pahala dan keuntungan bekerja karena Allah. Satu, usaha yang aku lakukan ini orang jadi baik karena ini. Sementara aku berdagang dengan cara yang halal. Jelaskan dan biasakan keuntungan antum ini jangan dikasih orang tua dulu. Karena secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, orang laki dengerin. Ya, wallahi secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata dunia dan di mata anak buahmu, tetap ibumu, ayahmu baru istrimu. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Kasih hadiah buat orang tuanya. Boleh nanya sedikit Ustaz. Ayah apa ibu yang melarangnya? Ayah atau ibu? Ibu ya. Ini
buat Iya, kasih hadiah. Sama zikir pagi petang biar ibunya tenang. Biar ibunya tenang, zikir pagi petang. Kirim salam dari jejak sahabat. Ya semoga Allah muliakan antum dan keluarga insyaallah. Baik Ustaz, kita beranjak dari Ikhwan, kita ada pertanyaan dari Ahmad Ustaz. Apa tuh? Ini panjang Ustaz. Tapi apa Ustaz? Udah dibilang kalau soal pendek jawabannya panjang. Kalau soalnya panjang jawabannya oke gitu aja. Oke. Tapi Ustaz ini perlu dibacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Sehat Ya, selalu. ya insyaallah, ya insyaallah. Mohon bantuannya Ustaz mengenai akhwat. Jadi ini beliau akhwat yang sedang mencari jodoh dan juga pekerjaan Ustaz. Oh. Nah, beliau sudah keluar dari kerjaan lamanya karena gajinya tidak dibayar beberapa kali Ustaz. Mereka keluar. Nah, setelah keluar tapi beberapa bulan kemudian nggak dapat kerja Ustaz. Sedangkan ibunya juga nggak nyaman dengan keadaan anaknya. Nah, pertanyaannya Ustaz, saya apakah saya harus menikah, mencari jodoh atau mencari pekerjaan dulu Ustaz? Dua-duanya. Nih laki-laki ladang amal. Gak usah yang memang jelas gak ada kerjaan butuh dibantu. Kadang-kadang saya kalau melihat perempuan nungguin konter bengong aja. Ya sementara dia baik, orang soleh. Ya Allah, Jones gentle dikit nggak sih? Tanya, kamu di sini kerja, masya Allah gaji berapa? Ya UMR 3,5 juta, masya Allah, bengong doang. Saya tambahin 500 nungguin saya di rumah. Jadi istri soleha. Gitu. Jones gak ada yang berani sih. Mungkin kita memang kalau meniat berumah tangga harus berani ya. Lagi kelamaan gak nikah nungguin dajjal turun. Jadi saran ana sih memang tidak ada kewajiban sih perempuan untuk kerja. Cuma dalam posisi dia mungkin memang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dan juga tapi umurnya sudah layak untuk menikah. Ya sudah cari kerja sambil minta sama Allah dijadikan jodoh nanti insyaallah ya. Dan para Jonas ini tantangan ya. Kalau yang belum nikah ke Azri setelah ini. Iya boleh Pak. Tolong cari ini ya panitia akhwat. Nah mungkin ada yang siap nikah temuin saya, nanti saya temuin sama akhwatnya tanya. Kambing satu dari aneh deh. Kambing satu. Bagaimana? Ada hadiah, jangan lupa ada hadiah diambil untuk panitia akhwat ya. Panitia akhwat yang ini kalau kita hadiah. Baik. Mungkin kita back ke sahabat Ikhwan. Sahabat Ikhwan bisa angkat tangannya yang mau tanya sebelah kanan mungkin satu, dua. Oh di belakang ada. Itu. Nah itu yang apa gaji? Boleh. Ya itu ada. Oke. Bolehkah berdiri dan sebutin nama dan asal? Anak muda semua nih yang tanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana saya masih sekolah? Kalau di jalan suka bertemu dengan ibu guru gitu Pak, kan kalau bersentuhan dengan perempuan tidak boleh. Bagaimana punya bersalah sama ibu guru ini? Ibu gurunya kan perempuan. Tapi ini saya salut nih. Ini makanya saya sih optimis Indonesia ini bakal jaya. Kalau kita lihat kondisi pelajarnya sudah berpikir gini. Ente seumuran dia kan main senggol. Yang gini kasih hadiah deh, Masya Allah. Ya intinya sih ya, siapapun dia kalau akhwat ya nggak boleh. Intinya biar dia guru. Kamu bisa kasih kode. Tetap salaman cuma nggak nyenggol gitu loh. Kalau bahasa Beker mah direm dikit gitu loh. Semoga Allah jaga antum dan muliakan ilmu antum insyaallah. Ini banyak hadiah nih laki yang begini yang jarang-jarang. Terus nanti kalau ketemu bu gurunya kasih zikir pagi petang. Guru yang ini ya. Zikir pagi petang. Oke kita beralih ke pertanyaan apa? Ya, pertanyaan kedua. Bismillah, assalamualaikum.
Ustaz mau tanya, bagaimana tanda taubat kita diterima dan bagaimana tanda ibadah kita diterima Allah? Ustaz, bagaimana tanda-tanda tobat diterima, Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Kalau dia nggak menyembunyikan kebaikan, akan tampak sekali bahwa dosa itu kan yang bikin dadanya sesak. Mahaka fi nafsi wa karita yatolika nas. Dada ini sesak dan malu kalau orang tahu, sehingga orang berdosa bisa kelihatan. Nah, ketika dia sudah bertobat, dia nggak merasa sesak lagi dan dia nggak malu bermuamalah sama manusia. Kamu yang tahu tanda-tanda itu. Ketika kamu jadi orang yang pede lagi dengan tobat kamu, ya nggak sesak dada kamu, nggak malu ketemu orang, semoga Allah terima tobat kamu seperti itu. Sama seperti ketakwaan. Kalau ketakwaan bagaimana, Ustaz? Antulna lebih baik ketimbang sebelumnya. Tanda-tanda ibadah kita diterima itu kita menjadi orang yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Ya, tanda-tanda tersebut mungkin beda-beda. Ya. Ada yang mungkin yang tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang ternyata enjoy ya di masjid, asik ya. Kemudian ada yang tadinya sholat pengen buru-buru aja. Kadang-kadang kalau imam baca panjang nungguin terakhir, nungguin ruku. Sekarang enggak, bahkan nantang imam, panjangan dikit mam. Itu dia jawabannya, dan jangan lupa amin hadiahnya di panitia. Oke, pertanyaan ketiga kita sebelumkan di balik. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa pertanyaannya tidak nyambung dengan materinya? Alhamdulillah Ana sudah menikah, tetapi posisi Ana dan suami sekarang masih sama-sama kuliah. Kuliah, Ustaz. Anak kuliah tapi udah nikah, Ustaz. Masya Allah. Ana bingung apakah boleh menunda mempunyai anak dikarenakan masih kuliah dan kita masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Tolong caranya, Ustaz. Ya, sebenarnya sih kita nggak bicara sekolah, kuliah atau apa. Kalau jodoh sudah datang jangan ditunda gitu. Perempuan itu kan dinikahi karena wadud, penuh cinta. Alasannya dia berilmu, maka penuh rahmat sifatnya itu. Laki-laki khiyar karena lembut dengan para perempuan, dan ibu dan saudara perempuannya. Nah, ketika kamu menunda punya anak karena pengen punya ilmu untuk menjadi madrasah buat anak-anak kamu, nggak apa-apa. Minta izin sama suami, tetap bermuamalah, nafkah lahir batin, cuma menunda kenapa? Pengen jadi madrasah buat anak, pengen sekolah dulu. Boleh. Karena banyak juga nanti orang nikah pengen langsung punya anak sementara belum berilmu. Bukankah Nabi mengatakan dengan pernikahan itu, fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Bilang sama pasangannya, aku pengen melahirkan anak-anak yang bakal bikin bangga Nabi Muhammad. Aku pengen jadi madrasah buat mereka. Izinkan aku sekolah setahun deh. Atau sekian lama. Boleh didialogin, nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu menunda anak karena takut miskin. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin, itu nggak boleh. Tapi menunda itu boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan mudah nikah juga, Masya Allah. Yang kuliah pede aja, Ustaz ya. Oh iya, kalau memang sudah waktunya menikah. Malah berbahaya nanti antum sekolah sambil bermaksiat. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kalau memang masih nggak memungkinkan juga, ya sudah sabar, berpuasa. Banyak belajar, banyak beristighfar, Allah jaga kita insya Allah. Ya, Oke, ini by the way ini ya. Hari ini Ustaz, hari ini ada yang masuk ke redaksi Jaksabat. Beliau akhwat lagi cari ikhwan 23 tahun, Ustaz. Benar, Ustaz? Nah, boleh siapa yang 23 tahun pede ya, pengen nikah, ya, ada di Jaksabat. Kamu yang aneh. Oke. Nikah dulu dari saat ini. Harus aneh. Oke. Ya, sekarang tunjuk tangan untuk yang mau bertanya bagi ikhwan. Ada itu. Itu boleh. Ya, belakang. Ini orang Masya Allah nih nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya mau bertanya Ustaz. Ya, barakallah. Kalau kebahagiaan ibu kita dilarang, menurut pandangan kita gimana Ustaz? Dosa apa tidak? Contohnya Ustaz, kebahagiaan ibu kita sering
berangkat dia udah pulang nanti Ustaz. Terima kasih. Kebahagiaan ibu kita itu selingkuh, kota kita berhaknya melarangnya Pak Ustaz. Kebahagiaan ibu. Jadi ibunya suka Oke. Tapi saya salut sama dia nih, cerita sedih kok senyum aja. Ibunya selingkuh kok girang gitu. Ya Allah, semoga Allah kasih hidayah buat orang tua itu. Ya, kebahagiaan yang salah. Bahagia itu ketika kita bisa menegakkan syariat. Karena umur yang singkat ini sayang kalau dipakai buat yang enggak. Bukan berarti kita maksum, kita juga berbuat dosa. Harusnya kebahagiaan buat kamu itu bukan melihat ibu seperti itu. Jadilah anak yang memang membuat orang tua baik. Karena begini, ada bayi yang dilahirkan orang tua bermanfaat buat dia. Tapi ada juga bayi yang dilahirkan bakal bermanfaat buat orang tua. Saya yakin kalau dari gaya Anda ngobrol sih bisa ngasih nasihat buat orang tua. Kenapa? Karena orang tua Anda dalam kondisi yang salah. Dia bahagia dengan perselingkuhan. Tidak ada kebaikan dengan kemaksiatan. Allah Akbar. Kayaknya ibunya suruh baca zikir pagi petang. Kembali ke pertanyaan apa Ustaz? Boleh. Lagi. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Iya. Bagaimana caranya menghindari orang yang datang ke rumah tetapi ngomong kejelekan keluarga yang lain? Yang ngomongin itu adalah bibi kita sendiri Ustaz, yang harus dihormati karena itu adik ibu anak sekelompok. Dulu juga ada yang datang ke Rasul ngomongin aib di antara mereka. Satu bilang ya Rasulullah fulan kada wa kada, fulan kada wa kada. Satu bilang ya Rasulullah fulan kada wa kada, fulan kada wa kada. Rasul dia begini, dia begini, dia begini. Kata yang satu enggak, Rasul dia begini, begini. Kata dia la tuhaddisu ba'dukum ba'di fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salim sadr. Udah. Jangan ngomong keburukan di antara kalian. Itu kan kamu dengan dia, dia dengan kamu. Kamu dan dia, ke aku nggak ada masalah. Aku pengen keluar besok, kata Rasul, hatiku ini bersih. Jelaskan seperti itu. Ya kalau memang dia uak kita, tante kita atau paman kita, ya ihtiram lah, karena uak paman kan ada orang tua. Cium tangan, assalamualaikum. Kalau udah mulai ngomong yang macam-macam, ya pelencengkan dengan bahasa yang lain, atau katakan udah. Nanti jadi gibah nih, ya dengan bahasa hikmah. Atau kalau masih ngomong terus, makanan aja kirimin terus. Jadi nggak bisa cerita dia. Intinya sih menghindari keburukan tersebut, ya. Atau kasih hadiah lah, uangnya zikir pagi petang juga deh, supaya banyak zikir. Oh boleh, ini ada namanya dari Ustaz ya, yang pertanyaan yang tadi ya. Oke, kayaknya kita kembali ke pertanyaan yang mana? Ya, silakan. Kiri, tengah, boleh Ustaz ada wujud deh Ustaz. Sebelah sini boleh. Oh, itu Pak siap, boleh diri dulu yang sebelahnya ya. Berapa orang? Apa yang Ustaz? Yang mau disuruh? Dua kayak satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Muhammad. Saya seorang orang tua yang diberi oleh Allah anugerah anak yang berkebutuhan khusus. Oh, masya Allah. Pertanyaannya, gimana cara menguatkan Ustaz antara ikatan suami istri dan bisa menerima keadaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah di anak ya? Gimana Kang? Cara membuatkan saya tidak berarti anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Dia cara menguatkan ikatan suami istri supaya Iya. Oke Pak. Ya, baik. Gini Pak, maka tadi saya bilang bahwa ketahui dalam Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya anak itu ujian.
Allah pengen dengan anak tersebut kita menjadi orang yang bersabar atau bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur karena anak seperti yang kita inginkan, ternyata kita harus bersabar karena nggak seperti yang kita inginkan. Intinya sih itu Pak ya. Jadi kita berhusnuzon karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan ujian Bapak punya anak seperti itu, kita jadi ngobrol. Ya. Tapi anak udah diakekah belum? Hah? Belum. Saya akekahin anaknya nanti. Tolong antum tulis nama anak antum siapa, kasih ke panitia, saya akekahin besok anak antum. Semua Allah sempurnakan anak antum insyaallah ya. Barakallahu fiik. Luar biasa, insyaallah. Akan nanti habis kajian ketemu panitia untuk kita nama dan nama panitia. Wa yakum insyaallah ya. Sabar. Insyaallah. Anak bingung Ustaz, ini banyak banget pertanyaannya. Untuk umat, nanya satu lagi nggak apa-apa Ustaz ya? Ya nggak apa-apa. Satu pertanyaan yang akan kita bacakan. Gini bro, nanti kalau nggak semua bisa dijawab, bisa dilihat jawabannya di situs Jakarta Jejak Sahabat. Insyaallah. Ya sehingga bukan nggak dijawab, karena waktu yang nggak memungkinkan menjawab. Berarti kita akan menentukan pertanyaan yang belum dibacakan. Insyaallah kita update di Facebook di Jakarta. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Ahwat dan kita akan menghadiahkan setelah kajian dari panitia. Ini Ustaz. Terkait dengan hijrah Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ana hijrah belum ada 1 tahun, tapi sudah banyak sekali ujian yang datang silih bergantian dan Ana merasa sangat sulit untuk melupakan masa lalu yang kelam Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Kalau sampai masa lalu yang nggak bisa kita lupakan, merusak ibadah kita, ini nggak diperbolehkan. Namanya niyaha, namanya meratap. Tapi memang Islam syariatkan kalau kita sudah hijrah, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Cuma menangisinya itu bukan niyaha. Tangisan akan dosa di masa lalu ini parapin untuk kedepannya lebih baik. Ya makanya nggak boleh niyaha. Sudahlah, ingat al-amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhir, bukan awal. Allah nggak tanya siapa kita dulu, Allah pengen lihat siapa kita sekarang. Makanya kamu harus yakin, menimbulkan keyakinan tersebut. Wallahi, duduk di majelis ilmu, jaga makanan jangan yang syubhat, apalagi yang haram, berteman sama orang soleh. Semoga Allah muliakan nanti insyaallah. Ya Allah. Oke Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan ya. Dan tidak ada pertanyaan untuk Ikhwan. Karena banyak sekali Ustaz sekarang laki-laki pakai cadar Ustaz. Ikhwan namanya. Masya Allah. Suruh tobat deh, kesian loh. Pertanyaan terakhir dari Ikhwan untuk Ikhwan. Kang Rifki mana? Ini di dekat tiang kayaknya angkat tangannya agak tinggi, nih kopiannya bagus. Fadal. Kang Rifki. Oh itu dia. Ya, fadal, kasih. Tolong jawab mic-nya. Nah, yuk, yang cepat. Ya, silakan. Dan malam ini Ustaz banyak santri tahfidz Ustaz yang ikutan. Oh, masya Allah, selalu jaga hafalan Quran antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Emas dari Lampung. Ustaz, saya ingin bertanya, apa saja ciri guru atau ustaz yang boleh diambil ilmunya dan tidak diambil dan tidak boleh diambil ilmunya? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini berarti ini pelajarnya. Ya. Tapi bagaimana memilih guru yang boleh diambil ilmunya dengan yang tidak? Yang pasti dalil mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Karena enggak semua orang tahu siapa yang menyampaikan, tapi kata Allah melalui lisan Rasul, lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Maksudnya apa? Yang disampaikan itu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Sehingga orang yang menyampaikan syariat, ayat, hadis dengan sanad yang betul, bukti sahabat melakukan, antum harus mengikuti apa yang disampaikan. Ya, bukan melihat siapa yang menyampaikan, karena kalau bicara siapa yang menyampaikan, sementara kita nggak tahu siapa orang tersebut, kita nggak tabayun, akhirnya baik buruknya menurut kita itu paling nggak boleh. Antum memilih guru kayak memilih buku yang bagus itu buku yang punya footnote,
percetakannya terpercaya, ada tahliknya, siapa yang bertanggung jawab jelas. Itu yang dikatakan sanad, silsilah ilmu. An fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kalau sudah tahu, kadang-kadang kita tertipu dengan kamuflase. Sosial media bisa mengedit loh. Orang baik jadi buruk, orang buruk jadi baik. Netizen ini dahsyat sekali. Antum gak usah terkecoh. Dari diri antumnya, jangan makan yang syubhat apalagi yang haram. Ya, saya berharap nih mudah-mudahan setelah ini Ustadz sudah bikin kegiatan mulai awal Desember nanti, ada daurah muter nih Indonesia, daurah pengusaha muda. Tujuan Ustadz nih bikin daurah-daurah pengusaha muda ini supaya teman-teman nih yang buka usaha nih terangkat, dan yang dagang-dagang itu harus orang yang sudah ngaji, sehingga antum nggak bingung lagi beli makanan-makanan pinggiran ini dengan daging-daging yang dicampur. Kalau ikhwan yang sudah bagus agamanya, paling nggak syubhat. Kalau yang nggak jelas kan syubhat, betul? Nah, syubhat itu halal, tapi menjauhkannya baik. Nah, buat pelajar jangan makan. Namanya Imam Syafi'i melarang syubhat buat pelajar. Makanya mudah-mudahan pelan-pelan nih kita akan dakwahkan para pedagang juga nih supaya diberikan kebaikan yang banyak insyaallah. Ya. Taib. Satu orang yang saya tanya, siapa di antara antum yang sekarang ikut kajian di TSM? Ya. Tapi meliburkan dagangannya karena ingin kajian, kayak dagangan pinggir jalan. Antum apa? Hah? Dagang pinggir jalan. Ya. Ya. Aduh, jual apa? Susu ini. Dan untuk anak obat. Dan pedagang pinggir jalan yang dahulukan ya, antum apa pedagang apa? Apa? Dimsum. Oh, masya Allah. Antum tutup buat kajian. Masya Allah. Akhwat ada yang dagang juga? Di bagian awal ada yang sekarang dan kajian dan ditutup. Jadi tutup dagangannya selama kajian. Ada. Iya, bukan di toko. Yang di pinggir jalan nih ada gorengan atau apa ada? Akhwat nggak ada. Apa pak? Dagang apa pak? Dagang pempek. Antum tutup buat kajian. Ini 3 orang kita ganti ongkos tutupnya ini. Ya, semoga Allah muliakannya. Buat antum yang punya kontrakan kasih gantungan kunci. Ya, insyaallah bro. Kelas. Waalaikumsalam. Nanti tanya sama panitia ya. Atas dasar dulunya, kita silakan tutup dan kita memberikan. Ya, jamaah yang Allah muliakan, sahabat dan sahabat yang Allah muliakan, para pemirsa dimanapun berada. Wallahi ternyata ayat yang tersurat, ayat yang tersirat ini betul-betul manfaat untuk ulil albab. Jadilah ulil albab, orang yang mengingat Allah, berdiri, duduk maupun berbaring. Sisanya jaga ukhuwah di antara kita, ya. Saling mendoakan diri kita, keluarga kita, dan doakan negeri kita ini Indonesia tercinta, agar selalu dijaga ukhuwah kebangsaannya, tidak berpecah belah. Islam mewarnai bukan diwarnai. Jadilah orang Islam yang mewarnai bukan diwarnai. Sekali lagi semoga Allah memudahkan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.